jelang aksi damai Gaskan dan Muri ya. Jadi saya juga berusaha untuk di tengah kesibukan sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen untuk juga menyuarakan ya rencana aksi damai ini. Walaupun tidak punya banyak waktu, tetapi ya pelan-pelan sesuai dengan waktu yang ada ya, berusaha juga terus untuk sesekali live ya. Jadi sekarang sudah sangat mendekati hari H-nya dan ya kurang lebih 10 hari lagi ya, 10 hari lagi kita akan adakan aksi damai teman-teman semuanya di depan DPR RI tanggal 7 Juli 2025. Jadi ini merupakan suatu penegasan ya dari kami, dari kita, bahwa aksi ini tetap akan berjalan dengan baik ya. Segala kendala apapun itu kita akan hadapi bersama-sama dan tidak ada gigi mundur. Tetap kita yakinkan diri bahwa kita tetap jalan terus ya. Sangat appreciate ya dengan apa yang diupayakan ya. Semangat abangku, semoga kita selalu sehat sampai tanggal 7 bulan 7. Saya dari Lampung Tengah, insya Allah ya Ibu atau Pak Zul ini ya, kita sama-sama tetap sehat. Kita berdoa, kita doakan semoga acara ini, kegiatan ini, upaya baik ini diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa sehingga berjalan dengan baik ya. Tidak ada suatu aral yang melintang. Mudah-mudahan juga aparat keamanan berpikiran positif bahwa apa yang kita lakukan ini bukan suatu perbuatan yang melawan ataupun berseberangan dengan pemerintah. Jadi kita menyuarakan dengan baik bahwa ini merupakan suatu upaya kita ya. Apa kabar Pak Ketum Gaskan? Ibu Neti, sehat selalu Bu. Semoga Ibu juga sehat selalu ya. Salam hormat buat Pak Ketum NCI. Semoga beliau sehat-sehat bersama dengan Ibu ya. Amin, amin ya Allah, amin ya. Jadi kembali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa jelang 10 hari lagi tanggal 7 Juli 2025 kita akan kembali mengadakan aksi damai. Apa poin daripada aksi damai ini? Sama seperti ketika kita melakukan aksi damai di tanggal 7 Mei atau 7 bulan 5 2025, bahwa kita bersama dengan komponen masyarakat Indonesia, bersama dengan individu masyarakat Indonesia yang mau turun, kita akan mengadakan aksi damai untuk mendesak ya, untuk mendesak agar supaya kiranya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini bisa atau dapat segera untuk disahkan ya. Ya walaupun kita bisa melihat, mengamati bahwa ini terkadang naik turun ya. Terkadang ada pemerintah yang mendukung, terkadang ada yang tidak, terkadang ada yang anggota dewan yang mendukung, terkadang ada pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Bahkan demikian pula dengan masyarakat yang ada, terkadang banyak yang mendukung, terkadang kemudian hilang. Ya itulah fenomena yang terjadi ya. Karena kita harus paham, tahu bahwa memang ini perbuatan-perbuatan korupsi ini ada aktor di belakangnya ya. Jadi itu tidak terjadi begitu saja. Jadi akan memang ada kepentingan besar yang terganggu, dan ya kita masyarakat Indonesia hanya memiliki semangat juang ya, memiliki mental juang saja. Tidak memiliki dana yang besar, tidak memiliki relasi, tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya semangat mental dan siap untuk menanggung resiko ya, jiwa dan ya raga mungkin ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana perbuatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi ya, PT Wilmar, dan kita bisa melihat bagaimana adanya aksi-aksi tertentu yang dimotori atau ditunggangi oleh para kepentingan koruptor ini ya, sehingga ada Indonesia gelap dan lainnya, dan ada upaya-upaya yang menyerang kredibilitas daripada kejaksaan. Nah ini kita bisa melihat teman-teman semuanya bahwa ya korupsi ini atau para koruptor ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada suatu sindikat, ada suatu upaya, ada suatu gerakan di mana menjaga kepentingan mereka ya. Dan ya luar biasa karena mereka memiliki duit. Sementara kita masyarakat Indonesia ya hanya modal keinginan mental. Kita juga tidak tahu sejauh mana para petinggi negara ini, baik itu di yudikatif, legislatif maupun eksekutif, mendukung gerakan kita ini ya. Karena seolah-olah gerakan ini, kalau saya amati ya, kita mulai dari bulan Mei 2025, langsung kita 1 hari setelah tsunami kita canangkan akan mengadakan aksi jilid kedua ya. Dan kita bisa melihat bahwa terkadang ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mendiskreditkan kegiatan ini ya. Ya saya juga terus terang cukup bergaul dengan dunia apa ya bahasanya, katakanlah dunia intelijen ya, yang biasa melakukan penyusupan, dan kita bisa melihat ada satu pola bahwa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman Gaskan dan teman-teman Muri ini mendapat atensi yang cukup besar, sehingga terkadang berusaha stigmanya itu dibelokkan,
bahwa ini adalah suatu perbuatan yang ditunggangi oleh suatu kepentingan tertentu ya, kepentingan tertentu, golongan. Untuk apa? Untuk memberikan keraguan kepada masyarakat kalau ingin turun ya. Ya terkadang teman-teman, saya juga salut juga perjuangan teman-teman kita yang terus bersuara ya. Kalau kita mau bercerita aksi damai yang pertama, itu sedih ya teman-teman ya. Ibarat kata aksi damai kita itu kayak mohon maaf ya, kayak upil aja mohon maaf ya. Maksudnya gimana? Ya kita sudah ada masukan jadwal pagi hari, ada tamu negara dari Kamboja, akhirnya kita diundur sampai jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Bahkan sempat terjadi konflik karena teman-teman sudah tidak sabaran sampai saya itu berhadapan dengan Kapolres dan sempat disenggol-senggol segala macam. Ya itulah yang saya maksud, bahwa memang budaya ini korupsi itu kalau sudah jadi budaya ya, mungkin bapak-bapak teman-teman semuanya tahu yang namanya budaya itu gimana ya, mengakar urat sampai ke sendi-sendi bangsa gitu. Jadi memang teramat sangat besar. Oke lah, kita tidak usahlah mengatakan bahwa dalam waktu dekat korupsi bisa dihilangkan sama sekali, nggak bakalan. Tetapi yang besar-besar ini dulu, yang besar-besar aja yang sekarang ini yang ditangkap ini, ya gimana cara bisa mengamankan asetnya, menyita asetnya langsung. Kalau diserahkan secara sukarela ya oke, itu sudah pasti, sudah confirm. Tapi kalau yang terus mengadakan perlawanan hukum, jadi tidak terpisah antara harta dengan perbuatan pidananya, sehingga tidak ada suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di dalam menyita asetnya. Oke lah, mengamankan sih iya, oke, diamankan saja, tetapi tidak bisa seketika dinyatakan itu sebagai rampasan ya, tidak bisa dinyatakan sebagai rampasan. Karena kenapa? Karena ya putusannya belum ingkrah, masih diwaspadai. Bagaimana kalau sampai ternyata di ujungnya itu tidak ingkrah? Nah itu tuh spekulasi hukum yang udah biasa lah ya, pengeng kita dengarnya gitu. Kalau orang yang paham sama hukumnya ya itu udah apa ya, teori mencari celah hukum lah ya, bermacam-macam cara yang bisa dilakukan. Dan kemudian apa yang terjadi ya, orang jadi tidak takut untuk gentar untuk melakukan perbuatan korupsi. Karena kenapa? Korupsi dapat sekian puluh M, ratus M, bahkan triliun, mau dipenjara, dipenjaranya pun juga ya misalnya 20 tahun ya, 20 tahun ya, potong sana potong sini, udah tinggal berapa tahun, satu kedua ya. Tidak heran kan kalau kita kadang melihat bagaimana di penjara itu ya, mereka sama aja pindah kantor ya, mereka sama aja pindah rumah dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau ini berlaku undang-undang perampasan aset tindak pidana ini, teman-teman, mereka itu akan miskin ya, mereka pasti akan miskin karena hartanya itu langsung diambil. Ketika dinyatakan tersangka, itu hartanya itu diproses secara terpisah. Dan ini memang menakutkan bagi pejabat-pejabat yang berwatak maling ya, bermental maling. Takutnya nanti maling kemudian terus akhirnya ya kejebak dengan perbuatannya, masuk tindak pidana korupsi ya, akhirnya disita gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya, orang-orang yang menjadi rantainya ya itu juga bisa terbawa-bawa semua. Jadi memang tidak gampang ya, di komal-komal, di viti-viti berusaha membakar semangat teman-teman dalam hal pengesahan RUU perampasan aset ini. Ya kalau saya melihat memang di titik-titik tertentu ini kemudian naik, kemudian di titik-titik tertentu kemudian drop. Dan ya tidak bisa dipungkiri bahwa era digitalisasi sekarang ini sudah menjadi ajang di mana orang menjalankan kepentingan kelompoknya ya. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa terkadang para koruptor-koruptor ini memainkan atau mengolah kepentingannya itu ya di dunia medsos ini untuk mendiskreditkan sesuatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Ya mereka juga mainnya di media sosial ini, karena di media sosial inilah juga teman-teman akan menyuarakan hal-hal yang baik ya. Seperti kita lihat bagaimana ada suatu kelompok yang yang memelihara ternak-ternak akun dan mendiskreditkan kelembagaan negara, aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, seperti itulah memang permainan yang ada ya. Izin pamit Pak Ho, sehat selalu ya Ibu Sri, terima kasih ya, sehat selalu juga ya. Semoga semoga masyarakat Indonesia paham, bila masyarakat Indonesia paham apapun bisa ya, amin, benar. Ya memang ini yang menjadi poin paling utama sebenarnya ya, saudara Bapak Ibu, bahwa kesadaran kita semuanya yang sangat dituntut di dalam hal mendukung RUU ini ya. Karena kalau saya melihat ya, kalau menurut pengamatan saya ya, menurut analisa saya sebenarnya ketika Pak Prabowo melaunching di 1 Mei itu, di hari May Day itu, bahwa mendukung RUU perampasan aset, ya beliau mungkin mengharapkan suatu respon positif daripada masyarakat Indonesia terhadap pelontarannya itu, statementnya itu ya.
Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata ini mandek. Makanya seperti yang saya katakan, walaupun Pak Prabowo itu sebagai pemimpin kepala pemerintahan dan pemimpin tertinggi daripada negara, tetapi tidak akan mungkin bisa menjangkau sampai ke bawah, ke lapisan masyarakat bawah seorang diri. Nah, ketika di level-level mungkin middle down ini sudah tidak sara dengan beliau, ini akan ada suatu gerakan-gerakan yang melawan kebijakan-kebijakan yang apa yang telah dicanangkan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sepertinya RUU ini sudah agak turun lagi ya. Di waktu-waktu terdahulu kita bisa melihat bagaimana Prof. Mahfud MD ya begitu terus menggebu-gebu untuk berbicara, bersuara tentang RUU perampasan tindak pidana ini. Kalau kita lihat terakhir sudah mulai agak turun. Demikian juga menteri-menteri, katakan betul menteri Polhukam dan lain sebagainya ya, kalau kita lihat ya sudah mulai menurun ya. Jadi ya ini memang menjadi fenomena kita semuanya, masyarakat yang mau berjuang ya, bahwa gimana masuk grup ini. DM aja Bang, DM aja ininya nanti dihubungi sama ini ya, sama Korlap ya. Nanti di DM Bang Edi ya, silakan di DM, nanti saya arahkan ke Korlap untuk bisa bergabung bersama-sama ya. Ya jadi begitu teman-teman ya, bagi teman-teman yang memang masih tetap semangat mau bergabung bersama-sama, yang penting benar-benar semangat gitu ya. Karena jujur aja begitu banyak teman-teman yang sering menyuarakan ini, mungkin ada teman-teman sekitar 10-an orang kadang ya. Kadang sekali-sekali saya amatin, oh ya ada yang mau ikut, ada yang mau bergabung dari ini, dari mana. Tetapi ini sudah menjelang hari H, ketika dikonfirmasi balik ya ternyata tidak ada. Saya dari Riau. Oke, Mas Edi dari Riau itu ada kalau tidak salah 1 atau 2 orang yang sudah ada dari Riau juga ya Bang Edi ya, sudah ada di posko. Nanti di DM aja ya, nanti kita akan dari Riau. Ada nggak? Ada 2 orang, seorang apa 2 orang ya. Kalau di aksi damai pertama itu ada 1 orang, 2 orang yang datang, dan yang terkonfirmasi saya lihat di apa VT itu teman-teman, Bang Budi itu sudah dari Riau juga sudah tiba kembali di Jakarta untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalau dari Riau ada, nah silakan DM nanti digabungkan, atau boleh DM Pak Surya ya, CSM, nanti dicek aja VT-nya kalau memang mau bergabung ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Saya mau sampaikan sebenarnya sih, saya lebih mau tekankan bahwa sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kalau ada teman-teman yang masih terus berpikir atau enggan berbuat, enggan melakukan ataupun mendukung karena berpikir bahwa ini adalah gerakan yang ada oknum-oknum tertentu ya. Itu sangat disayangkan ya, karena sebenarnya ini buat kita semuanya, buat anak cucu kita ya, dan ya satu bangsa negara yang bisa maju, hal yang paling benar-benar harus bersih adalah dari perbuatan-perbuatan korupsi. Kita bisa lihatlah negara-negara maju di Indonesia ya, di dunia ini. Contoh Korea Selatan aja pimpinan korporasi begitu ketahuan sedikit melakukan perbuatan korupsi, itu padahal hanya mungkin etiknya aja ya, itu langsung mengundurkan diri ya. Dulu ada presiden direkturnya Samsung kalau nggak salah ya, Samsung itu langsung mengundurkan diri. Dulu di Amerika ada pejabat yang hanya karena secara tidak sengaja diajak main golf sama korporasi, ketahuan langsung mundur. Lah kita. Tapi ya itulah teman-teman semuanya ya, saya juga nggak tahu ini, memang pemikiran kita, mindset kita ini sangat susah sebenarnya ya untuk melawan budaya korupsi itu. Karena ya kalau kita lihat kadang cara main para koruptor ini memang ya pintar juga. Duit korupsinya itu ya dibagi-bagi di sekeliling masyarakat dan lain sebagainya. Dan memang sudah tren ketika sudah menjadi pejabat ya, ketika sudah jadi pimpinan lembaga dan lain sebagainya ya. Jadi korupsi itu seperti wayang kali ya, yang lewat-lewat di sekitar kita. Bahkan kita senyum melihat suatu adegan, senyum getir tapi ya, bagaimana kerugian bangsa dan negara itu yang benar-benar dirugikan gitu ya. Sementara di sisi lain kita, masyarakat Indonesia, rakyat kecil, berusaha bekerja keras, pontang-panting, banting tulang ya, demi untuk menafkahi keluarga, menyekolahkan anak ya. Bahkan mungkin ya untuk urusan perut, urusan makan di dapur ya, kita harus bekerja dengan sedemikian kerasnya, sedemikian giatnya. Jadi ini bukan bicara tentang kesempatan, tetapi memang karena sistem yang ada seperti itu, jadi ya memang teramat sangat susah kalau tidak pernah atau tidak diupayakan semaksimal mungkin oleh kita semuanya ya. Dengan cara apa ya? Salah satu upayanya ini bahwa ada satu calon produk hukum ya, saya ulang lagi, ada satu calon produk hukum yang namanya rancangan undang-undang tindak pidana. Ya, dulu sih ini namanya memang tindak pidana korupsi, kemudian menjadi tindak pidana
karena di situ ada juga bicara tentang uang narkoba, judol dan lain sebagainya. Inilah produk hukum yang teramat sakti yang bisa digunakan untuk membuat upaya-upaya perbuatan korupsi ini jadi jerah ya, atau koruptor-koruptor ini jadi jerah. Jadi memang ini suatu produk calon produk hukum yang sangat sakti ya. Tapi ya kalau 90% yang menolak, ya memang itulah beratnya resiko gitu ya perjuangannya. Jadi salah satu daripada teman kita ya, Bang Surya, yang terus menggaungkan, ya bahkan bisa dikatakan mengumpulkan receh demi receh dari teman-teman untuk kita gunakan sama-sama nanti. Ketika ada lawan, ya ibarat kata bambu runcing lawan rudalnya Iran dan Israel, yang nggak ada apa-apanya, tapi ya semangat. Ya memang seperti itu, dulu bangsa kita juga katakanlah merdeka ya setelah berjuang sekian puluh tahun, ratus tahun ya. Itulah yang menjadi semangat daripada teman-teman semuanya ya, baik itu di Gaskan maupun di Muri gitu. Dan teman-teman tidak akan pernah patah semangat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Tasbo. Amin, amin, semangat 7 Juli bersatu, amin, semangat ya. 7 Juli kita tetap akan dengan penuh semangat untuk turun ke jalan ya, turun ke jalan dalam bentuk aksi damai ya. Di depan DPR RI, aksi damai kedua kalinya, kita tetap mengupayakan mendesak DPR RI agar supaya rancangan undang-undang tindak perampasan aset tindak pidana korupsi ini bisa segera untuk disahkan ya. Insya Allah saya tanggal 7 ke ke tempat ya. Oke, terima kasih Bang Tasbo, terima kasih, alhamdulillah ya. Di sana sudah ada beberapa teman-teman ya yang mulai berkumpul di sekretariat di Bintaro ya. Jadi bagi teman-teman semua silakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di Bintaro ya. Dan ingat, besok rencana kita akan adakan koordinasi ya. Jadi kita menyampaikan ini secara terbuka karena memang kita bukan mau melakukan makar gitu ya. Ini masyarakat Indonesia yang dari berbagai macam profesi yang terpanggil, ada yang ya level menengah, ada yang level bawah, dan bahkan ada yang insya Allah ya anggota DPRD dari Subang ya, bukan dari apa tuh ya, DPRD dari Sumedang ya, sorry kalau saya salah ya, yang akan juga turun ya. Jadi sama-sama kita akan turun ya. Ya, jadi silakan teman-teman, silakan kalau memang masih terpanggil, masih ada tersisa kurang lebih 10 hari untuk saling berkonsolidasi. Itu ada Bang Surya, ada Bang Syafiqui dan lain sebagainya yang masih terus sering live ya, dan ada sekretariat posko kita di Bintaro yang kita jadikan sebagai tempat kumpul jelang detik-detik atau hari-hari H ya, menuju hari H. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya pernah nggak kita berpikir ya teman-teman ya, bahwa sebagai keluarga, orang tua ya, tentu kita mau anak kita punya pendidikan yang bagus, masa depan yang bagus ya, sehingga kita kerja banting tulang, kita kerja dari pagi kalau perlu sampai pagi ya. Tetapi ya itu berapa persen hasil presentasinya nanti. Nah, ketika koruptor itu bisa hilang di Indonesia, korupsi bisa hilang di Indonesia ya, pendidikan itu bahkan bisa digratiskan sampai level SMA, sampai level kuliah, bahkan mendapat subsidi. Karena kenapa? Negara kita ini kaya, luar biasa kayaknya negara kita ini, dibanding ya mohon maaf kalau secara sumber daya alam ya, dibanding katakanlah Singapura, Jepang ya, negara-negara Asia Tenggara nggak usah dibilang lah ya, kita sumber daya alamnya ya luar biasa, dan masih teramat banyak yang belum digarap. Nah, kalau saudara-saudara semuanya, teman-teman kadang melihat ada lagi upaya-upaya tertentu di mana kelihatan kita kaget, loh kok ini ada lagi eksploitasi, eksplorasi dan sebagainya. Nah, itulah semuanya upaya-upaya daripada eksploitasi yang dilakukan oleh para koruptor ini. Mereka punya sistem underground, tiba-tiba muncul. Nah, sekian puluh tahun lagi kekayaan itu dikeruk, lari lagi ke sana semuanya. Nah, akhirnya kita bangsa Indonesia ini, masyarakatnya ya senantiasa seperti ini. Miskin sih enggak. Karena kenapa? Negara kita kaya, tetapi negara kita ini sudah dari kapan tahu harusnya sudah menjadi negara maju, tidak hanya negara yang berkembang ya. Mudah-mudahan tidak layu sebelum berkembang ya. Tetapi ini menjadi fakta teman-teman. Nah, kalau kita mau berjuang bersama-sama mengupayakan kesejahteraan bangsa kita, anak-anak kita, generasi kita, bagaimana caranya kita melawan korupsi ini ya. Kita lihat, kita tahu setiap tanggal 1 Mei ribuan atau mungkin ratusan ribu demo buruh yang mempertahankan haknya, itu bagus. Tetapi adakah kita mau terpanggil untuk sama-sama berdemonstrasi secara masif, secara massal, kalau perlu jutaan orang di semuanya provinsi turun untuk melawan koruptor ini? Salah satu cara titik yang paling dekat, yang paling sangat bisa kita lakukan adalah dengan adanya
rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset ini. Jadi ini sudah sebuah senjata pamungkas ya. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikir seperti apa sih sebenarnya ini RUU perampasan aset ya secara historikalnya ya. Jadi memang ada suatu konvensi ya, kesepakatan PBB melawan korupsi. Nah biasanya, ini saya menggunakan bahasa yang sederhana ya, biasanya itu PBB meminta negara-negara yang sudah menjadi bagian daripada PBB untuk menyetujui ya, bahasa hukumnya itu meratifikasi. Nah Indonesia di saat itu meratifikasi yang United Nations Convention ini ya, Against Corruption ini, meratifikasi, menandatangani, dan diminta tentu ada juga satu tindak lanjut nih. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya RUU perampasan aset ini yang diinisiasi oleh analisis transaksi keuangan ya, mungkin waktunya itu orang-orangnya ya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Tetapi kita bisa lihat dari perjalanan waktu 10 tahun lebih ya, ini tinggal omon-omon ya kalau katanya Pak Presiden Prabowo. Sampai sekarang tinggal omon-omon. Karena kenapa? Ya bahkan menurut informasi Pak Mahfud ini sudah pernah sudah pernah dibahas, tinggal mau disahkan di paripurna tiba-tiba batal mental. Jadi saya bisa pastikan, menurut saya nih ya, analisa saya nih, kalau hanya mengandalkan dorongan dari pemerintah nggak jadi nih barang. Ya kita lihat aja, kalau hanya dorongan pemerintah, karena kenapa? Kepentingan pemerintah dengan kepentingan partai DPR RI itu dalam hal ini sudah berseberangan. Ya. Satu, kedua, di dalam tubuh pemerintah pun ya oke, kepala negara dalam hal ini Pak Prabowo mau memang dari awal itu cita-citanya memberantas korupsi, tapi turunannya ke bawah ini seperti bagaimana? Apakah sepakat? Mungkin di rapat-rapat, sorry ada kucing, saya lagi di pabrik kecilnya kita ya, ada dalam rapat-rapat terbatas, enggak, tapi ketika sudah di luar ya beda lagi. Apakah masuk setuju? Ya belum tentu. Karena Pak Prabowo, Pak Presiden belum tentu bisa langsung terus melihat kinerja kementeriannya, ada sekian berapa 34 menteri, belum turunannya lagi sekjennya, kadisnya dan lain sebagainya ya susah. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau hanya menunggu dari pemerintah, saya yakin ya ini tidak akan bakalan bisa disahkan ya. Karena banyaknya kepentingan yang tersenggol. Jadi hanya masyarakat ini, rakyat lah yang bisa menelorkan, mensukseskan disahkannya RUU ini. Dan ini yang kita terus upayakan, baik Gaskan maupun Muri, dengan berbagai macam kendalanya, dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam cemohan, bahkan diskredit ya. Tapi ya apapun itu tetap jalan secara khusus dalam waktu dekat ini, tanggal 7 bulan 7 2025 ya, kami semuanya yang mau bergabung, yang telah bergabung, yang akan bergabung akan kembali melakukan aksi damai ya. Ini aksi damai yang kedua kalinya ya teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini aksi damai yang kedua kalinya. Gampang untuk menggolkan RUU ini. Kita lihat ya, sebenarnya sih banyak juga kalau hitungan jari ya, orang-orang yang mungkin mencoba untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan murni, tapi mereka tidak bisa melihat ada pembeda antara orang yang bekerja dengan jujur dengan yang tidak jujur ya. Ini pejabat ini saya katakan ya. Jadi korupsi ini sebenarnya ya teman-teman tahu lah, yang dikatakan perbuatan korupsi ini tentu berhubungan dengan pejabat negara, kekayaan negara ya. Jadi otomatis kalau hanya korporasi swasta dengan korporasi swasta itu bukan korupsi namanya, tidak melibatkan pejabat di dalamnya ya. Nah, para pejabat-pejabat ini oknum ya oknum lah, kita katakan oknum ini yang memang punya mental-mental yang korup. Nah itu kekhawatirannya pasti akan tinggi, karena budaya ini akan tergeser, terhantam dengan kuatnya gitu. Dan ketika ada suatu sistem yang ada di dalam, di mana ini belum bisa diputus, nah ini yang akan menjadi bumerang bagi mereka, dan siapa yang akan menanggung ini gitu. Nah ini yang semuanya yang menjadi PR kita semuanya. Mudah-mudahan terbentuk undang-undangnya. Ya tinggal diketok palu sebenarnya ya, didiskusikan, dirapatkan, dibahas, dan kemudian diketok palu Bang Edi ya. Cuman ketok palunya ini yang susah gitu. Bagaimana caranya palunya ini bisa diketok. Nah itulah yang kita sama-sama akan perjuangkan ya teman-teman. Ya saya terus terang kemarin ya salut ada seorang ibu ya dari Sumedang DPRD ya, berani mengambil arus balik ya, itu sangat menentang arus. Karena kita tahu kita aja yang swasta begini ya, kita aja yang mungkin istilahnya ini ya ada aja halangan dan tantangan, apalagi kalau yang sudah terlibat di dalam suatu katakanlah itu lembaga DPRD ya. Tapi ya itulah memang sikap yang seharusnya gitu. Arti kata apa gunanya kita menikmati hasil-hasil korupsi ini, padahal ya itu bukan hak kita, dibawa pulang ke rumah, membiayai yang lain sebagainya, itu kan tidak sehat gitu ya. Tetapi ya adakah mereka malu dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil perbuatan seperti itu gitu? Adakah mereka punya rasa
malu terhadap diri sendiri. Nah itu jadi pertanyaan. Bila DPR nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor, DPRI ya dibubarkan. Nah ini PR berikutnya nih kalau kita membubarkan bro. Karena apa ini ibu atau ini karena memang membubarkan DPRI kan itu ya bolehlah kita menyatakan seperti itu ya, tetapi itu tentu tidak gampang kan, itu menjadi suatu sistem bangsa kita ya, bahwa kita itu sistem presidensial plus parliamentary ya. Jadi memang kekuasaan itu dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, tetapi ada mitra kerja perwakilan rakyat yang melalui DPR RI ya. Jadi kalau kita bilang membubarkan DPR RI ya itu tidak seperti itu harus ada mandat dari MPR ya, dan ya tidak terlalu ke sana lah. Sebenarnya sih bukan lembaga DPR RI-nya yang salah, ya oknum-oknum di dalamnya. Oknum-oknum di dalamnya yang bertanggung jawab, bukan DPR RI-nya. Karena DPR RI sudah bagus, sistem kita, negara kita itu sudah bagus ya. Di beberapa negara maju ya memang seperti itu. Sistem demokrasi itu seperti itu adanya ya. Saya ulang lagi ya. Negara yang menganut sistem demokrasi itu ya sudah seperti itu adanya, bahwa pasti ada lembaga parlementarinya. Seperti dikatakan itu di mana, di Amerika ya. Ada presiden, kemudian ada parlemennya. Tapi yang membedakan di kita ini, parlemennya ini, ya kita lihat sendirilah. Kalau di mereka, para konstituennya itu, begitu mereka itu konstituen di luar negeri, negara-negara maju itu ya, ini sharing ya, mereka itu mengamati semuanya anggota DPR RI yang mereka pilih sebelumnya, legislasi mereka pilih, begitu ada perbuatan-perbuatan, keputusannya atau apapun itu ya, yang kemudian ternyata tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, itu mereka cecar. Bahkan tidak heran, tidak kadang kita lihat bagaimana anggota DPR itu dilempar di luar ya, kemudian dibuang ke tong sampah yang pernah terjadi di Prancis itu kalau tidak salah. Dan ya itu bagi mereka wujud pertanggungjawaban, mereka jalani dengan hati ikhlas. Nah kalau kita mau ketemu dengan DPR RI aja, waduh susah ampun. Satu kedua ya, pada saat kita mau di jalan ya, makanya ya mohon maaf, ada yang bilang ya sebelum jadi DPR RI atau DPR lah ya, DPRD ya tanda kutip ngemis suara, begitu sudah jadi ya lain cerita gitu. Ya itulah yang terjadi memang di dalam bangsa kita ya, sistem yang sudah berjalan sedemikian rupa ya. Karena kenapa? Memang juga awalnya dari masyarakat kita sendiri, rakyat kita sendiri yang tidak menghargai satu suaranya itu. Terlalu gampang untuk memberikan suaranya. Di luar negeri itu suara itu teman-teman, ini berkata ini berlian, ini dijaga, ini suaranya one vote ya. One vote ini dijaga nih. Siapa nih kira-kira yang harus saya kasih? Kamu kelebihannya apa? Kamu kelebihannya apa? Kamu apa yang kamu perjuangkan buat daerah kita? Kamu apa kamu perjuangkan buat kepentingan daerah pemilihan kamu? Jadi mereka tuh memverifikasi, akhirnya menyerahkan ini suaranya, ini suara. Kalau kita ya sampai sekarang ya kita masih tahu serangan fajar masih berjalan dan lain sebagainya ya. Dan ini memang praktik-praktik pembodohan terhadap bangsa kita, masyarakat kita. Tapi ya itulah adanya sekarang. Nah, zaman media ini, media sosial, TikTok ini, kita harus aktif memberikan pencerahan teman-teman ya. Tidak capek-capeknya saya salut kepada teman-teman yang dengan hati jujur, hati murni kadang live di TikTok, live di Komal memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia ya. Betapa pentingnya one vote ya, itu satu suara itu. One person, one vote untuk diberikan baik kepada DPR, DPRD, bahkan kepada presiden. Jadi tidak gampangan karena uangnya banyak. Ya ini kadang kita kan fenomena yang terjadi di bangsa kita ya gitu. Kalau uangnya sudah banyak, the have, udah. Terus kemudian ya katakanlah itu punya pengaruh, tidak melihat latar belakangnya, akhirnya itulah yang terjadi. Nah ini bicara tentang eksistensi daripada DPR RI atau DPRD. Jadi bukan lembaganya, tetapi orang-orangnya di dalam, dan di situ terlibat adanya suatu proses pemilihan yang juga melibatkan kita sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya, saya tetap menghimbau kalau nanti di tanggal 7 bulan 7 2025 ini pada saat aksi damai, kita tetap laksanakan aksi damai dengan baik, tidak anarkis, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Mungkin ekspektasi ataukah harapan yang terlalu besar dan lain sebagainya, teman-teman berbeda dengan kenyataan, tapi luapan perasaan itu tetap harus dikontrol gitu ya. Kenapa di rapat paripurna DPR tidak ada pembahasan RUU perampasan aset? Nah justru itulah yang kita perjuangkan ya teman-teman semuanya ya. Itu yang kita masih terus perjuangkan. Kemarin itu kalau kita lihat pernyataannya, katanya setelah RUU KUHP disahkan ya, tapi entahlah ya apa itu benar apa enggak, baru kemudian akan dibahas ya. Ya masih memang simpang siur ya. Bang, saya punya bocoran draft RUU perampasan aset.
Jadi sebenarnya kalau draftnya itu saya pun juga sudah pegang ya, beberapa teman juga sudah pegang, dan bahkan kita sudah bahas pasal per pasalnya. Saya nggak tahu kalau ada perubahan lagi, tapi rasanya harusnya sih enggak, karena kan belum pernah dibahas ya, belum pernah ada pembahasan lanjut. Jadi kalau draftnya itu saya sudah pegang semenjak kita akan adakan aksi damai di 7 Mei 2025 ya, jilid 1, saya pun juga sudah pegang, dan memang ada beberapa yang masih perlu didalamin ya. Tetapi ya 70-80% itu ya memang isinya bagus ya, kalau bisa dibaca baik-baik ya, isinya bagus dan ya sangat, ya poinnya itu menjadi suatu penghalang besar bagi setiap oknum-oknum pejabat pemerintah, ASN dan lain sebagainya, termasuk korporasi yang bersentuhan dengan perbuatan korupsi ini. Inilah RUU perampasan aset tindak pidana ini ya. Dan ketika ini memang disahkan, ya itu saya yakin menjadi suatu fase baru bagi bangsa Indonesia ya. Ibarat kata suatu nuansa baru bagi bangsa Indonesia kalau ini disahkan. Memang ada kekhawatiran bahwa bagaimana kalau aparat penegak hukumnya tanda kutip main-main, katakan ini kan nanti melibatkan kejaksaan, melibatkan pengadilan dan lain sebagainya, ya tinggal diperkuat aja. Jadi satu fase, satu hal sudah selesai, bahwa RUU ini sudah disahkan. Nanti tinggal bagaimana monitoring daripada APH-nya ini, sehingga undang-undang ini tidak dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Ya, tetapi ya itu bagaimana mau dijadikan alat fundamentalnya aja belum jadi gitu. Nanti demo RUU disahkan tidak Bang? Wah, itu kalau bicara disahkan kan bukan kita yang mengesahkan, kita hanya melakukan pendesakan, dorongan moral, menyampaikan secara terbuka sesuai dengan konstitusi bahwa masyarakat boleh menyampaikan pendapatnya di ruang publik, bahwa masyarakat kita semuanya mau ini disahkan. Nah, saya juga nggak tahu kalau banyak masyarakat yang tidak mau ya, tapi menurut kita masyarakat mau, gitu loh. Kira-kira Pak Prabowo bisa menggunakan Perpres tidak Bang? Jadi gini teman-teman ya, Perpres itu di bawahnya undang-undang ya. Jadi kalau bicara hierarki daripada sistem perundangan Indonesia, yang paling tinggi tentu itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan undang-undang. Nah, Kepres ini di bawahnya. Jadi kalau memang presiden mau berbuat, yang bisa dilakukan adalah membuat bukan Perpres namanya, Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu ya. Nah, Perpu ini nanti belakangan kemudian akan menjadi undang-undang. Nah, itu bisa kalau dipandang sebagai suatu kegentingan, adanya kegentingan. Ya, tinggal kita lihat nanti Presiden Prabowo apakah ada suatu kegentingan dipandang ya. Ya, kalau memang melihat bahwa ternyata korupsi sudah sedemikian maraknya pengungkapan ya, karena saya sih tahu ini yang dilakukan oleh Prabowo sekarang, Pak Prabowo ini adalah pengungkapan di zaman yang lalu, bukan zaman beliau ya, dan kesusahan luar biasa di dalam mengungkapkan atau merampas aset-aset ini dipandang sebagai suatu kegentingan, ya bisa aja ya, ini bisa aja. Apa nih? Chaos? Oh enggak juga. Jadi Perpu itu bukan negara chaos teman-teman ya, itu bukan seperti itu konsepnya ya. Kalau negara chaos itu secara sistem ketatanegaraan ya, yang bisa mengambil alih sementara itu adalah TNI ya, sampai kemudian terbentuk pemerintahan baru. Jadi ya kembali lagi, kalau mau dilakukan pemerintah ya memang bisa menimbulkan Perpu gitu ya. Kenapa Perpu digunakan hanya sekali Bang? Enggak juga sekali, banyak Perpu kok yang muncul. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu banyak. Contoh misalnya Cipta Kerja itu kalau tidak salah didahului dengan Perpu ya, karena waktu yang dianggap krusial ya, jadi tidak digunakan sekali Perpu ini. Cuman di dalam waktu berapa tahun, 2 tahun, nah Perpu itu harus menjadi undang-undang. Jadi gini teman-teman, Perpu itu sama dengan kalau undang-undang RUU itu diusulkan oleh DPR RI. Jadi ada masanya, ada masanya supaya pemerintah harus segera menyetujui. Nah, ketika Perpu itu juga dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi itu juga harus tetap dengan diskusi dengan DPR ya, dalam artian kegentingan apa yang dipandang oleh pemerintah sehingga mengeluarkan Perpu. Nah, seperti itu ya. Nah, kegentingan ini yang harus make sense bagi dari sistem pemerintah maupun teman-teman di DPR itu sendiri, dan bahkan diskusi dengan katakan itu Mahkamah Agung gitu. Banyak Perpu yang digunakan, tapi untuk keluarkan Perpu perampasan aset sangat berat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ya, tinggal kita melihat kalau memang ternyata Bapak Presiden sudah menganggap bahwa hasil daripada pengungkapan korupsi ini tidak maksimal ditarik atau dirampas atau diambil alih, dan hanya membuang katakanlah itu ya keuangan negara karena proses peradilan dan lain sebagainya, dan dianggap sudah urgent, dianggap sudah penting, ya bisa jadi. Contoh COVID-19 kemarin kan ada Perpu yang keluar ya,
ada Perpu yang keluar sehubungan dengan COVID ini. Jadi seperti itu. Kalau memang pemerintah menganggap ada suatu kegentingan dan bisa dijawabkan melalui suatu diskusi nanti dengan katakan DPR RI, ya pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Tapi kalau kita lihat kemarin kan bahwa dari siapa ya, Menteri HAM ya, Menteri Hukum ya, mengatakan bahwa pemerintah belum melihat adanya kegentingan atau Pak Yusri, saya lupa deh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang bisa dilakukan Perpu. Tapi bukan Perpres tadi yang bertanya ya. Semoga aja berhasil demo. Amin ya. Kalau bicara berhasilnya ya walau alam ya, kita bersama-sama Yang Maha Kuasa. Berhasil dalam artian bahwa RU ini bisa segera dibahas ya, bukan langsung disahkan teman-teman ya. Tidak bisa juga terlalu jauh langsung melompat disahkan ya. Enggak hari ini ya, biar saja teman-teman tidak salah kaprah. Hari ini kita aksi damai, dalam minggu depan langsung disahkan, tidak seperti itu. Arti kata ini masuk ke dalam pembahasan dulu gitu. Pembahasan ya antara pemerintah dengan DPR RI ya, dibahas sampai matang, sampai benar-benar fix ya, dan ini pasti butuh waktu ya, bisa jadi berbulan-bulan sama dengan RUU KUHP yang sementara berjalan ini ya, baru kemudian final, baru kemudian diparipurnakan, disahkan gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pasti berhasil, pasti disahkan ya, itu masih proses yang cukup panjang. Pejabat negeri pintar gak bermoral mereka ya, itulah. Nah itu benar ya, paling tidak dibahas dulu. Ini yang paling utama sebenarnya, paling tidak itu dibahas ya. Undang-undang ini bisa segera dibahas, menunjukkan sudah ada suatu titik start, langkah awal, ya, tapi tidak kemudian jangan menjadi kendor kitanya. Karena kembali lagi di zamannya Pak Jokowi, berdasarkan keterangannya Pak Jokowi, keterangan dari Pak Prof Mahfud itu sudah pernah dibahas, bahkan tinggal ketok palu tapi tiba-tiba nggak jadi. Ini luar biasanya nih. Karena apa? Jelang Pilpres waktu itu. Nah, suasana politik berubah kembali gitu. Tadi saya katakan, kita kerja banting tulang pagi sampai pagi, panas kepanasan, hujan kehujanan, supaya anak kita, cucu kita mungkin bisa punya pendidikan yang baik, masa depan yang bagus. Nah, sebenarnya ini yang paling relatifnya itu yang ini. Karena kenapa? Negara itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Nah, ketika negara nggak punya duit, bagaimana caranya bertanggung jawab? Kalau negara punya duit, kemarin saya ada lihat di TikTok ya, di TikTok itu di Arab sana, sampai satu orang itu dibiayai kuliahnya, sampai kuliah bahkan dikasih subsidi kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 juta per orang, luar biasanya. Apakah negara kita tidak sanggup? Ya sanggup, pasti sanggup. Negara kita juga kaya dengan minyak kok. Tapi kalau bicara minyak lagi, sistem ya pola-pola koruptif yang ada di dunia perminyakan ya itu panjang lagi ceritanya. Dan ini kita bisa lihat kemarin kan kasus-kasus yang terjadi, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Shipping dan lain sebagainya lah. Banyak masyarakat yang tidak paham soal RUU perampasan, RUU koruptor. Tidak paham atau tidak mau paham atau buta mata kan begitu gitu. Kalau tidak paham, banyak kan teman-teman yang keadakan live dan kita sudah kasih pemahaman kalau ada teman-teman yang bertanya. Nah, kalau ada yang bertanya pasti akan dijelaskan dengan baik. Tapi intinya karena memang mungkin ya itulah menganggap ini tidak penting gitu. Jadi gini ya teman-teman baik ya, karena tadi ada yang bertanya bahwa pentingnya RUU perampasan aset ini. RUU perampasan aset ini kalau saya lihat kita bisa kategorikan ada 3 poin yang utama ya. Ada 3 poin yang utama. Yang pertama itu pada suatu proses terhadap seseorang yang dikatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi ya, ketika dia menjalani proses korupsi persidangannya, pidananya. Nah, di saat itu undang-undang perampasan aset ini bisa bekerja. Jadi Kejaksaan Tinggi akan mengajukan ke pengadilan untuk menginventarisir, mencari semua harta-harta si koruptor ini ya, walaupun belum ingkrah nih ya, katakan masih tersangka. Sehingga kemudian harta-harta ini kemudian akan dikumpulkan, didata gitu ya. Nah, baru kemudian akan ditetapkan di pengadilan bahwa ini sah semuanya hartanya dia dan akan dirampas gitu ya. Dan kemudian akan dirampas. Bagi orang-orang yang tertentu yang berkeberatan, ya silahkan akan dipanggil mengajukan ke pengadilan bahwa ini ternyata bukan hartanya ini. Misalnya si A ini bukan harta korupsinya, silahkan disanggah. Nah, ketika ternyata itu sudah clear, ini akan disimpan, diambil oleh negara ya. Negara masuk dalam kekayaan negara. Nah, kemudian proses berjalannya ini, walaupun mungkin katakanlah dia itu tidak vonis 100% diterima, tetapi hartanya ini tetap akan dilihat mana yang menjadi bagian daripada korupsi. Misalnya contohnya gini, oh ternyata dia tuduhannya itu tidak sampai maksimal gitu, katakan misalnya 20 tahun atau hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi memang hartanya ini merupakan hasil daripada korupsi. Nah, itu yang akan disita oleh negara ya, yang akan disita oleh negara gitu. Jadi akan diamankan. Nah, kalau yang sekarang ini terjadi, ya kalau yang ketahuan ya oke, itu diamankan oleh negara. Tetapi statusnya ini belum disita, masih diamankan. Nah, bagi pertanyaannya
pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kalau ternyata si pelaku ini benar-benar 100% dugaan korupsinya itu tidak benar gitu ya. Ya tinggal dikembalikan aja, tetapi hartanya ini diambil terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa orang-orang yang kita lihat, kita pandang, harusnya pendapatannya sebagai pejabat itu ya cukup lah ya. Ternyata punya private jet, punya rumah gedongan, mobil sport dan lain sebagainya. Itu oleh pemerintah, oleh kejaksaan bisa diminta untuk dibuktikan benar nggak ini hartamu dari hasil upayamu, hasil kerjamu, hasil kerja kerasmu, atau warisan dan lain sebagainya. Nah, ketika ternyata tidak bisa dibuktikan, itu namanya pembuktian terbalik ya. Ini bisa diamankan oleh negara ya, diamankan oleh pemerintah. Nah, tinggal orangnya ini ya kalau mau diproses ya silahkan, tetapi itu diambil alih oleh negara ya. Nah, itu berikutnya sehingga apa? Ini sangat memudahkan pemerintah untuk menyecar orang-orang yang, karena pembuktian korupsi itu tidak gampang teman-teman ya. Membuktikan korupsi itu tidak gampang, maksudnya bisa cepat, pasti panjang proses hukumnya. Tetapi ketika orang ini tidak bisa membuktikan, seseorang yang tidak bisa membuktikan, pejabat tentunya ya, bahwa hartanya itu dari hasil kerja kerasnya, warisannya dan lain sebagainya, nah itu yang akan diambil oleh negara. Nah, berikutnya misalnya ada dana-dana liar yang dari perdagangan narkotika, kemudian dari judol ya, ini saya takutin judol dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian bisa diambil alih oleh negara. Tinggal pengembangannya nanti ya, karena pasti akan dibahas itu, tarik ulurnya pasti akan ada sampai ini benar-benar sah menjadi sebuah undang-undang itu. Jadi kalau orang yang sudah dalam proses pidana karena di pengadilan lah ya, karena perbuatan korupsi, itu dia akan begini nih, waduh harta saya ini habis nih. Kalau sekarang, langsung alihkan ke sini, alihkan ke situ, Nah, udah akhirnya apa? Akhirnya ya di dalam pun masih kaya, keluar juga masih kaya. Karena kenapa? Hartanya bahkan diolah sama orang-orang di luar sana. Kalau undang-undang ini bisa disahkan, orang yang melakukan perbuatan korupsi tidak akan bisa tidur nyenyak, dalam artian gini. Kalau sekarang kan ya oke lah, di penjara misalnya ya, pidana. Ya, tapi hartanya masih bisa aman. Karena wujud untuk mencari tahu segala macam itu ya terbatas gitu. Ya. Dasar hukumnya masih sangat lemah. Nah, kalau dengan adanya undang-undang ini, nah ini sangat bagus untuk mengumpulkan harta itu. Di situ bahkan dikatakan bahwa setiap harta yang dalam nilai 100 juta pun, ya misalnya mobil, rumah, itu pasti akan diambil, disita gitu. Semoga dimiskinkan Bang. Ya, itu tujuannya. Jadi sebenarnya inilah undang-undang yang akan memiskinkan, yang akan memiskinkan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa cukup dengan undang-undang tipikor. Bahkan ya kalau kita lihat Menteri Pak Yusri mengatakan bahwa ya kan sudah ada undang-undang tipikor ya, sudah cukup lah ya. Apa iya sih memang sudah cukup ya? Tolonglah tidak membodohi rakyat Indonesia ya, tidak membodohi masyarakat Indonesia gitu. Bahwa dengan undang-undang tipikor ini sudah cukup. Karena kalau kita bahas terlalu panjang ya sebenarnya ya. Tapi dalam diskusi tertentu mereka pun juga paham bahwa ternyata ya memang ini butuh. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, di samping kemarin bicara tentang dukungan perihal RUU perampasan tindak pidana ini ya, yaitu dengan pengurangan anggaran. Ini memang sebenarnya langkah cerdas ya, karena beliau tahu bahwa katakanlah dari 100 anggaran itu, nah yang benar-benar mungkin terserap dengan baik ke masyarakat itu katakan mungkin ya 50% kali mungkin kalau nyampe ya. Nah, dengan dipotong ini berapa, 30% atau berapa, jadi kan harus ada fisik nih, mengurangi nih. Jadi ceritanya mengurangi ya, jadinya jatah untuk bisa diselewengkan itu jadi berkurang gitu. Nah, tapi toh ini juga kadang ditentang ya dengan adanya instruksi presiden kemarin itu tentang aku pingin tunjangan DPR dikurangi Bang. Wah, itu bagus itu. Teramat sangat bagus itu. Cuman masalahnya kan itu mengganggu kepentingan DPR RI karena ini karena itu ya. Bahkan kalau kita kadang lihat bahwa malah minta dinaikin lebih. Karena begini teman-teman ya, kadang gini ya, mohon maaf ya, ini tapi tidak semua, tapi ya kalau bahasa hukumnya oknum lah ya, baik oknum tertentu, oknum LSM, oknum apa ya, kadang bekerja itu ya mohon maaf ya memang dari anggaran-anggaran yang seperti ini adanya ya, dari seperti ini ya. Jadi ya seperti itulah memang ya, itulah yang namanya budaya ya. Saya mungkin sharing sama sedikit teman-teman ya, kami kebetulan ada yayasan kecil-kecilan ya, yayasan kecil-kecilan. Nah, waktu zaman menjelang COVID itu, kita itu ditawarin bantuan untuk penyaluran sembako atau saya lupa. Nah yang benar-benar miris ya, benar-benar miris. Katakanlah misalnya itu anggaran yang disalurkan itu 100 juta ya, tetapi yang dikasih ke kita, yang sampai ke kita itu hanya 25 juta. Nah, kita harus membuat
pelaporan anggaran itu tetap di 100 juta. Ya luar biasa ini kan. Ya mendingan nggak usah gitu loh. Karena kenapa? Ya toh juga tujuannya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ada orang-orang yang jauh, yang menikmati hasilnya ini jauh lebih besar. Yang diserap itu 25 juta, yang di ini tuh 75 juta. Ini kan perbuatan-perbuatan yang sungguh luar biasa gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang akhirnya kita masyarakat geleng-geleng kepala gitu. Ada Ibu Sonia. Ibu Sonia, selamat malam. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Kita undang dulu Bu Sonia ya, mau naik nggak ya? Dengan Bank Nusantara kita undang. Ya, jadi teman-teman yang kalau mau berdiskusi sebentar, mohon silahkan silahkan di multi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kita ngobrol-ngobrol sedikit sehubungan dengan rencana aksi damai yang akan diadakan di tanggal 7 bulan Juli 2025, monggo kalau ada yang mau bernarasi, menyampaikan pendapat. Lagi makan dulu. Oh ya baik Bun, selamat menikmati makan malam ya. Dilanjut.